Ustaz, bagaimana pesantren Ainun Ridho menerapkan nilai Islam rahmatullah lil alamin? Rahmatan lil alamin. Ya, pesantren Ainun Ridho ini menerapkan nilai Islam rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin itu artinya adalah rahmat untuk seluruh alam. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang. Artinya dalam Islam ini kita dianjurkan untuk berkasih sayang di antara sesama agama terutama. Kemudian berkasih sayang kepada selain yang berbeda agama, ya kan? Kemudian jangankan kepada manusia, kepada makhluk selain manusia pun kita berkasih sayang seperti binatang, kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, ya, itu dianjurkan sama agama Islam. Rasulullah pun juga mencontohkan hal seperti itu, baik itu kepada manusia sesama muslim. Nah, di dalam Islam sendiri pun juga terbagi beberapa firqah. Ada NU, ada Muhammadiyah, yang sebelum-sebelumnya ada Persis dan lain sebagainya. Nah, sekarang lagi ada yang namanya Salafi, Wahabi. Nah, ini pun juga bagaimana kita satu sama lain saling merangkul. Memang ada perbedaan di antara kita, itu pun bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati pendapat masing-masing selagi di dalamnya berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis dan pendapat-pendapat ulama, ijtima ataupun qiyas. Nah, selagi mereka memiliki dalil, walaupun dalilnya itu dari para ulama salafus saleh, ya kan, maka kita hargai, kita hormati, dan kita saling melengkapi. Inilah rahmatan lil alamin. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Justru dengan perbedaan-perbedaan itulah agama ini sempurna, ya kan? Dengan perbedaan-perbedaan inilah agama ini sempurna kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nilai apa saja yang paling dominan diterapkan? Nilai apa saja seperti kasih sayang, keadilan, toleransi yang paling dominan diterapkan. Semuanya kita dominankan. Kasih sayang, ya kan? Kasih sayang kepada santri. Ya. Kita menganggap santri itu bagaimana anak kita sendiri. Karena orang tua mereka di rumah adalah orang tua mereka kandung. Sedangkan di pondok ini orang tua mereka adalah kita pengajar, yaitu ustaz-ustazanya. Maka kita pun juga harus memberikan kasih sayang sebagaimana orang tua kepada anak, ya kan? Kemudian keadilan, ya, keadilan kita terapkan pada santri, kepada anak didik kita. Keadilan artinya adalah keseimbangan. Artinya keseimbangan, tidak memilah-milih. Semuanya adalah anak-anak kita. Semuanya berpotensi, semuanya memiliki kelebihan, semuanya memiliki kebaikan. Maka kebaikannya inilah yang kita pandang. Adapun kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan mereka kita maafkan, kekurangan-kekurangannya kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Begitu yang kita terapkan juga bukan hanya kepada anak didik kita di pondok pesantren, dan juga kita terapkan di luar sana pada masyarakat, warga-warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Seperti kita berbaul, menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di luar sana, tingkat RT, tingkat RW, kan ada tuh. Kita terus berbaul dan jangan sampai ketinggalan informasi dengan orang-orang yang di luar pondok pesantren. Nah, inilah makna daripada rahmatan lil alamin tersebut. Toleransi, ya, bertoleransi baik itu sesama agama maupun berbeda agama. Ya, karena kita tinggal bukan mayoritas muslim ya sini ya, pasti ada yang non. Nah, itu pun juga kita jaga hubungan baik pada mereka. Apalagi masalah tetangga, ya, apalagi tetangga kita, itu kita tunaikan hak mereka. Apa ketika mereka butuh bantuan, maka kita bantu. Jika dia mengundang kita, maka kita datang. Inilah termasuk daripada toleransi itu sendiri.
program apa yang diberikan dampak nyata pada masyarakat? Program yang unggulan kita di pondok ini adalah Al-Quran. Al-Quran, pengajaran Al-Quran kepada anak-anak yang ada di pondok pesantren maupun anak-anak yang ada di luar pondok pesantren. Jadi reguler kurikulumnya adalah tahfizul Quran dan juga pembelajaran membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi di pondok ini alhamdulillah warga-warga di sekitar mereka mengirimkan anak mereka yang masih TK, yang sudah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka ngaji di sini. Karena kita sangat memperhatikan terhadap negara kita Indonesia ini mayoritas muslim, kan, tetapi yang bisa membaca Al-Quran itu hanya 30%. Ini hasil penelitian DMI, Dewan Masjid Indonesia. Mereka pada tahun 2023 mereka mengatakan seperti itu. Umat Islam bisa baca bahasa Al-Quran di Indonesia ini adalah 30%. Berarti 70% masih buta Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Ini ya kerja kita yang harus kita kuatkan lagi dakwah Al-Quran kita. Nah, bagaimana umat Islam mereka semua bisa baca Quran seperti itu. Karena pertama yang menjadi merosotnya umat Islam tidak mampu membaca Al-Quran ini pertama adalah dalam pengajaran yang dinularkan kepada anak-anak didik, yang belum profesional dalam pengajarannya. Akhirnya apa? Anak-anaknya tamat SD sudah nggak mau lagi untuk ngaji lagi, tamat SMA sudah nggak mau lagi ngaji, gengsi malah kalau dia mau belajar lagi. Padahal ilmu itu harus kita tuntut, lagi ilmu agama kita tuntut sampai kapan? Sampai kita sampai liang lahat, ya kan? Minal mahdi ilal lahdi. Apalagi kalau sudah kuliah, sudah mulai malas lagi membaca Al-Quran. Jangankan baca, nyentuhnya pun juga tidak ada lagi. Apalagi untuk mempelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran artinya adalah yang pertama membacanya. Bagaimana membacanya ini pas benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga membaca Al-Quran tidak merubah daripada makna tersebut. Ya, begitu. Bagaimana hubungan antara teori Islam rahmatul lil alamin dengan praktek di lapangan? Dan praktek di lapangan. Ya, kalau untuk teori sangatlah sempurna Islam itu. Tapi prakteknya ini perlu keimanan. Perlu ketakwaan yang kuat. Ya. Karena nggak semua orang Islam ini mampu untuk amalkan agama. Ya kan? Mampu untuk sholat, mampu untuk puasa di bulan Ramadan, mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, melainkan kalau ada di dalam dirinya itu iman yang kuat, ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Ya. Iman kalau kuat, amal pun juga akan menjadi kuat. Jangankan perkara-perkara yang wajib, bangun tengah malam salat tahajud pun juga dia akan mampu. Nah, dasarnya adalah iman. Maka ulama katakan iman itu bagaikan akar pohon. Kalau akarnya itu kuat, pohonnya akan menjadi kuat, rantingnya, daunnya bagus, buahnya pun juga bagus. Akarnya adalah iman. Pohon itu adalah ibadahnya, amal-amal ibadahnya. Rantingnya adalah seperti amalan-amalan akhlak. Kemudian buah itu adalah hasil daripada semua yang dia lakukan. Nah, kalau akarnya ini bermasalah, maka nanti pohonnya akan menjadi rapuh. Pohon rapuh, bagaimana rantingnya akan bisa hidup? Bagaimana daun-daunnya juga akan bisa bagus? Buahnya apalagi? Maka dasarnya adalah keimanan. Nah, maka kita harus ada usaha juga untuk bagaimana akar ini menjadi baik. Akar ini menjadi kuat, karena ini adalah pokoknya, dasarnya. Yaitu dengan apa? Untuk menguatkan akar ini, yang pertama adalah dengan sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran minimal dalam satu hari kita baca satu halaman. Kalau bisa syukur-syukur satu hari satu juz. Mampu? Insya Allah ya. Niat aja dulu. Ya, satu hari 2 lembar,
besok tingkatkan lagi jadi 3 lembar, seperti itu. Kemudian berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan melafazkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini akan meningkatkan keimanan kita. Kemudian mendakwahkan agama ini kepada orang lain, mendakwahkan kebaikan agama ini kepada orang lain. Artinya apa? Ajak orang sholat, ajak orang untuk belajar ilmu, ajak orang untuk baca Quran, ajak orang untuk berzikir, ajak orang untuk amal-amalkan sunnah keseharian, seperti sholat duha, seperti bersedekah, kemudian seperti tahajud di tengah malam. Ya, ini adalah dakwah. Nah, dengan seperti ini akan otomatis terdorong dari diri kita ini untuk apa? Untuk melakukannya. Itulah keimanan. Akhirnya iman kita menjadi kuat. Selanjutnya Ustadz, apa tantangan dalam menerapkan nilai rahmatul lil alamin? Tantangannya tentu banyak ya. Tantangannya tentu banyak. Ini harus kita lalui dan ini adalah prosesnya. Tidak ada orang yang mendakwahkan agama, tidak ada orang yang ibadahnya bisa istiqomah, tidak ada orang yang matinya dalam keadaan iman itu, melainkan ia melalui proses-proses dan ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan agama itu, dicaci maki, dicela, bahkan dilempari batu, pergi dalam keadaan pakaian yang putih, pulang pakaian yang sudah berlumuran dengan darah, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Kemudian pulang disambut oleh istri beliau, Istri Khadijah. Bahkan semua harta beliau sudah habis digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Dan Nabi yang paling menderita dalam memperjuangkan agama ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umatnya pun juga akan melalui proses seperti itu. Terjadinya pondok pesantren ini bukan terjadinya dengan mudah. Itu dengan adanya proses. Ya, berbagai macam rintangan yang harus kita lalui dalam kita mendapati seperti bagaimana kita mendapati jabatan, kita mendapati gelar akademik. Ya, apa prosesnya? Perjuangan. Nah, intinya adalah bagaimana dalam perjuangan ini kita tanamkan sifat sabar, sabar dan tahan uji. Artinya apa? Tidak baperan, tidak mudah down, ya, tidak mudah mengeluh. Nah, itu intinya. Kalaupun kita mengeluh, kalaupun kita merasa lemah, lelah, itu kita kadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada satu kesuksesan yang kita raih di dalamnya itu melainkan ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, melainkan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering kita mengucapkan istighfar. Dan juga sering-sering kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan dari diri kita, melainkan semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Dan saya menghimbau. Nah, pesan dari saya menghimbau kepada generasi muda bagaimana kembali kita bangun dan bangkit lagi untuk apa? Untuk menciptakan cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ini penting. Karena anak muda sekarang ini sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalaulah kita alihkan semuanya itu dengan mengisi waktu kita sebagian kecil saja dengan Al-Quran, insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dunia kita Allah akan bantu, akhirat kita Allah akan jamin. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih.